Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu salawati. Ya kita ladina wa qadina hatna wa ta'ala ala wahdaniyah sifat wahdaniyah. Tidak ini nadatna wa fi sifatnya sudah bilang sifatna wa fil af'ali sudah bilang af'alna. Wa manal wahdaniyah itu tidak, wa manal wahdaniyah itu tidak. Serang ari manal wahdaniyah tidak. Anna sa'anyana itu wadahnya tidak telai sateta lain merokabatan alirang ataupun ajza'il muta'alidatin tidak berang juz anu dibilangan. Ulangi yang kemarin masih sifat wadaniyat itu ada 3. Ada wadaniyat tidak, ada wadaniyat sifat, ada wadaniyat fil af'al. Nah dalam ini kita juga sebagai makhluk masih ada 3. Ada zatnya, ada sifatnya, ada af'alnya pekerjaan. Tetapi beda dengan Allah. Wadah niat makhluk dan wadah niat Allah beda. Yang pertama wadah niat tidak. Dalam kitab penjelasannya bahwa makna wadaniyat bidat itu adalah annaha la yasatu muraqabatan in ajza'in muta'addatin. Artinya zat Allah itu bukan dibuat dari macam-macam juz yang merangkap-rangkap. Lain dijen tina pirang-pirang juz yang dirangkap-rangkap dari juz yang dirangkap-rangkap mutadatin yang berjumlah yang lebih banyak lebih bilangan. Contoh gini, zatnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan bermacam-macam juz yang dirangkap-rangkap. Contohnya muta'addatun yang berbilangan lebih dari 3, banyak, terbilangnya banyak. Contoh, manusia diciptakan oleh Allah dalam satu zat, dalam satu wujud, dalam satu bentuk itu ada juz kepala, ada juz tangan, ada juz badan, ada juz kaki. Itu disebut muraqabatan in ajza'in muta'alidatin. Bahkan kalau di penjelasan muta'alidatin itu adalah di dalam satu kepala, ada dalam satu juz. Itu kita diciptakan oleh Allah dengan bermacam-macam jenis, dari baik juz telinga, juz mata, juz rambut, juz hidung, itu dalam satu juz. Artinya juz kepala, tapi dibuat lagi muta'addatin, macam-macam juz. Nah beda dengan Allah. Allah itu zatnya Allah itu tidak diciptakan, tidak dibentuk, tidak berbentuk, dan tidak tersusun oleh bermacam-macam juz. Tidak ada juz kulit, tidak ada juz darah, tidak ada juz tulang. Beda dengan manusia, ada juz kulit, ada juz tulang, ada juz darah, ada juz daging. Allah itu tidak. Dan Allah itu ingat tidak berbentuk. Beda, wujudnya Allah itu bukan jirim. Kalau wujudnya makhluk itu adalah jirim, artinya berbentuk. Oh gini, kalau gitu, kalau Allah tidak mempunyai juz, berarti Allah itu lonjong, panjang. Itu sama bentuk. Bentuk itu kan ada lingkaran, ada segitiga, ada bentuknya lurus, lonjong, segi 4, segi panjang. Itu sebutnya bentuk. Nah Allah itu wujudnya Allah tidak berbentuk. Beda karena Allah bukan jirim. Beda dengan makhluk. Makanya zatnya makhluk dan zatnya Allah itu beda. Karena zatnya Allah itu tidak disusun atau tidak terbentuknya, tidak berbentuk, apalagi bermacam-macam juz. Makanya ketika berbentuk pasti tercipta dengan bermacam-macam juz. Gini, Allah kan zatnya Allah itu tidak berbentuk. Ya, yang namanya tidak berbentuk karena kenapa Allah tidak berbentuk? Karena Allah tidak, zatnya Allah itu tidak tersusun atau teu dijieun tina pirang-pirang juz anu bilangan. Itu bermacam-macam jenis itu. Kan beda dengan ini contoh. Kita jam tangan.
Diciptakan oleh pembuat jam tangan itu pertama dari bermacam-macam jenis yang banyak, muta'addid itu yang banyak. Dari jus kaca, ada logamnya, lalu ada mesinnya. Nah, itu masing-masing bentuk. Ketika dibuatkan dalam satu bentuk, satu jus itu berbentuknya jam tangan, itu terjadi bermacam-macam jenis atau bermacam-macam jus yang muta'addid, yang terbilang banyak, yang banyak. Nah, kalau sampai walaupun itu bentuknya lonjong, pasti itu dibuat dari bermacam-macam jus. Beda dengan Allah. Bisa dipahami? Itu wadaniyat bidat. Ini mengulas kembali wadaniyat. Jadi jangan sampai berpikiran Allah itu seperti apa. Makanya ketika Allah itu berbentuk, berdiri, maka pasti Allah dibuat dari macam-macam juz. Seperti malaikat, katanya seperti ini, seperti ini. Iya, itu malaikat makhluk. Tetap dibuat oleh Allah, itu dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah itu dari bermacam-macam juz yang banyak. Yang dirangkap-rangkap, mukabatan itu yang dirangkap-rangkap. Kadang dirangkap begini. Dua telinga ditempelkan di kepala, dirangkap kan? Terus seperti tangan itu ada jari-jarinya dirangkap oleh Allah, disusun oleh Allah sampai sempurna. Kan? Itu jelas zatnya makhluk dengan zat Allah ya. Wa mana wadaniyatu fi sifat, dan maknanya wadaniyat fi sifat annahu, sesungguhnya Allah laisa, bukan lau untuk Allah sifatani dua sifat ta'aksal atau lebih jinsin wahidin min jenis anu sahiji kakudotaini seperti dua kudot. Wadaniyat fi sifat, wadaniyat fi sifat itu ya maksudnya wadaniyat fi sifat yang kedua dari wadaniyat itu wadaniyat fi sifat. Dalam kitab Tijan Anahu laisa lahu sifatani ta'aksal min jinsin wahidin. Anahu sebenarnya Allah laisa lahu bikin Allah. Nah sifatani dua sifat ta'aksal atau lomba min jinsin wahidin yang jadi satu manusia ini. Kakudut ini seperti dua kudrot. Nah begini. Maksud dari ini, anahu laisa lahu sifatani wadaniyat bisa kan anahu laisa lahu sifatani, anahu sebenarnya Allah laisa aya lahu bikin Allah naon sifatani dua sifat pasal atau yang min jinsin wahidin dengan jenis anu sahiji kakudrot ini seperti dua kudrot.
kita mempunyai sifat dari Allah, diberikan oleh Allah kekuasaan, punya kemampuan, mampu menulis. Kita diberi kekuasaan Allah mampu menulis. Lalu kekuasaan kita, kemampuan kita menulis dipakai untuk membuat atau membentuk atau menciptakan motor. Nah, itu bisa tidak dalam makhluk? Kan kita punya kekuasaan, Allah punya kemampuan menulis, ya, menulis. Nah, kemampuan kita menulis dipakai untuk menciptakan motor, bisa tidak? Tidak. Mustahil. Kenapa? Karena kita bukan Allah. Nah, kalau Allah itu maksudnya pada diri sifat itu adalah Allah mempunyai sifat mampu, gitu kan? Mampu menciptakan segala sesuatu, yaitu dengan satu kudratnya itu. Allah menciptakan langit dengan kudrat itu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan satu kudrat, dengan kemampuan yang satu itu. Itu bagi Allah. Nah, kalau makhluk itu tidak seperti itu. Allah menciptakan neraka dan surga. Allah menciptakan siksa kubur. Allah menciptakan nikmat surga dan siksa neraka itu dengan kudrat ilmunya. Makanya tidak sama dengan makhluk. Makanya wa kada walaysa li ghairi sifat musyabah sifat ta'ala. Wa kada dengan itu dalasan juga awan dari ghairi pikir Allah sifat uji sifat itu sabah sifat utama. Tidak ada satu pun sifat dari Allah yang bisa disamai oleh makhluk. Maksudnya gitu. Tidak ada satu pun sifat yang ada di Allah itu bisa disamai oleh sifatnya makhluk. Tidak ada. Kan ini ada. Seperti ini aja Pak Kudut tadi. Ya. Gini aja. Ada tidak Allah punya sifat sama dan dasar sama. Nah, Allah Maha mendengar. Mendengarnya Allah itu bukan hanya untuk suara, akan tetapi zat juga didengar. Sifat bisa terdengar oleh Allah, zat bisa terdengar oleh Allah, suara bisa terdengar oleh Allah. Beda dengan kita. Dan mendengarnya kita itu bukan oleh samanya, ya, tapi pendengaran telinga, yaitu hanya mendengar kepada suara. Lalu ketika zat bukan didengar, tapi dilihat, beda kemampuan. Kalau Allah itu samanya Allah aja bisa mendengar zat, bisa mendengar sifat, bisa mendengar suara. Nah, ini zat, seperti ini Pak zat, itu bisa terdengar oleh Allah. Lalu kita mempunyai kemampuan kudrat, mempunyai kemampuan bisa menulis, itu bisa terdengar oleh Allah, kemampuan itu, sifat itu. Lalu suara kita bisa terdengar oleh Allah. Karena samanya Allah itu bukan hanya mendengar kepada suara aja, sama tidak ada tidak manusia ketika zat itu bisa terdengar, tidak, karena zat itu bukan didengar tapi dilihat oleh makhluk. Hanya beda antara Allah dan makhluk. Jadi tidak ada satupun sifat yang bisa menyamai sifat Allah dengan makhluk. Artinya tidak ada satupun sifat makhluk bisa menyamai sifat Allah. Sakti apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, tidak bisa. Sejenius apapun, dia profesor bisa bikin ini, bisa bikin pesawat, gitu kan? Lalu kemampuan dia itu bikin pesawat, kemampuan dia membuat pesawat. Coba pakai kemampuan dia itu, ilmu dia membuat pesawat menjadi dia membuat nasi goreng, bagaimana terjadi? Apa jadinya? Kan? Nah, Allah itu seperti itu. Allah itu mempunyai artinya wadah sifat itu seperti ini. Gini, sifat Allah itu Maha Esa, artinya wadahnya Esa tunggal, tapi bisa fungsinya banyak untuk mencakup semua, gitu kan? Menghidupkan, mematikan, terus mengadakan sesuatu, mengadakan
sesuatu yang barang kemungkinan, gitu kan? Oleh kudratnya Allah, dengan kudratnya ini, dengan kudratnya itu sama. Lalu bagaimana nanti Allah menciptakan bumi, dimasukkan ke lubang jarum? Nah, itu nanti ada sifat ma'ani, ada sifat kudratnya. Ini kan apa sifat badannya. Yang ketiga, wadaniyat fil af'al. Ini bisa dipahami pada definisi sifat atau contoh ini begitu, baik. Yang selanjutnya, wadaniyat fil af'al. Apa itu wadaniyat fil af'al? Wa mana wadaniyat fil af'al? Wa mana wadaniyat fil af'al? Jeung ari mana wadaniyat fil af'al dina pirang-pirang pada mulanana pada Allah. Ana wasanya Gusti Allah yasan teu aya lidu pikeun Allah. Naon pilun hiji perkara, hiji pagawean minal af'al tina pirang-pirang pagawean Allah. Artinya tidak ada satupun ini di luar dari tapak damana Allah, bekas kerjanya Allah. Semua makhluk itu tidak keluar dari tapak damana Allah. Artinya bekas kerjanya Allah. Semua itu Allah yang menggerakkan. Gini, kita berkedip, kita nafas, itu tapak damana Allah. Artinya bekas kerjanya Allah. Bukan kita yang melakukan. Gitu kan? Kita ngomong, itu akalnya Allah. Jadi semuanya pekerjaan yang banyak itu oleh akalnya Allah yang satu. Gini maksudnya. Allah tidak akan merasa sibuk, Allah tidak akan merasa repot. Ini manusia sudah bernafas dan berkedip. Kan berkedip sekarang nggak bareng kan? Antara saya aja dengan Pak tidak bareng berkedip, beda-beda kan. Kalau Allah saya berkedip, nggak bakal kayak gitu. Satu dalam akalnya Allah itu bisa mencakup semua akal-akalnya Allah. Menghidupkan, beda, tapi beda waktu, tapi akalnya satu Allah. Gitu kan? Kalau kita lihat gini, di perusahaan, kan? Di perusahaan, saya pernah kerja di MSI, yaitu yang membuat spare part motor dan mobil. Ya. Kita mau bikin kaliper, yaitu kampas rem, tapi kita bikin kalipernya doang. Yang trombol, baik yang trombol maupun yang cakram gitu kan. Nah, ingin membentuk satu itu bermacam-macam akal. Gitu kan. Ingin membentuk satu jenis, itu memproseskan beberapa akal, tidak oleh satu orang, tidak pekerjaan satu. Jadi kita membuat ketika sebelum proses untuk menjadi kampas rem itu kita proses dulu dari mesin pertama. Mesin pertama itu kita ngerol, sudah ngerol, kita ngebapi, terus kita ngedras, bisa dibahas, bisa pakai itu berkom, dengan krom, terus sampai diproses ya, baru membentuk. Nah, untuk membentuk satu aja itu kita bermacam-macam. Enggak ada ini tangan satu ini, mesin ini, oleh satu orang gitu kan, kerjain ini, hasilnya apa sih? Itu tidak mungkin. Satu tangan bisa berbuat semuanya, bisa nggak? Dalam baca waktu itu, ngerti nggak? Mengerti nggak? Begini, kita membuat apa? Kayak ya. Produk perusahaan kadang kita buat adanya, bumbunya, itunya, bahkan pengen barang kan, langsung kerja. Bumbu dengan itu berjalan semuanya. Itu bisa kan dilakukan dengan kita sendiri. Artinya dalam satu pekerjaan itu. Dalam waktu yang sama. Tidak bisa. Apalagi berbeda-beda, gitu kan? Atau gini, walaupun beda waktu, tetapi banyak yang kita kerjakan.
Kayak gini beda waktu. Masih satu waktu itu beda-beda gitu kan. Seperti gini. Yang satu membuat apa? Memotong sayurannya, terus merebus ayam atau mencuci ayamnya, dagingnya, kayak gini dalam satu waktu, tapi beda proses. Tidak kan? Nah, Allah itu mampu. Allah membuat orang itu berkedip, sedangkan berkedip dalam satu waktu aja itu orang beda-beda, nggak barang berkedip, gitu kan? Kalau barang sih mungkin satu tombol, oke kedip semua kan? Ini kan beda, ini kedipnya beda jaraknya, terus ini kalau kedip mustahil, ini kan beda. Sambil berkedip, sambil dia bergerak, kan beraktivitas, itu semuanya dari satu wadahnya akal Allah. Apa dari bermacam-macam apa yang Allah. Artinya semua yang terjadi pada diri kita itu adalah bekas akalnya Allah. Kedua aja itu. Saya ngajar, saya ngomong ini. Diapakan oleh Allah, kan? Digiring oleh Allah. Terus kamu sedang memperhatikan berpikiran kemana gitu kan? Pikiran kemana, pendengaran kemana, terus sambil napas, sambil berkedip, itu dalam satu waktu aja bisa berbeda-beda. Bahkan bukan dari satu, lebih dari satu banyak. Dan itu di luar sana, kipas berjalan itu tetap apalnya Allah. Kan? Terus lampu, walaupun memang mulai syariat seperti ada wasilah, ada terjadinya kalau terjadinya yuk kayak setrum lah, tetap itu hakikatnya adalah apalnya Allah. Itu maksudnya. Jadi satu pekerjaan itu bisa mencakup semua pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan. Kalau kita kan beda. Sekarang ini bikin ini apa? Mau bikin nasi goreng, nasinya dulu. Kita bikin nasi dulu, tenisi. Terus bikin tempatnya, atau bisa kita lakukan dalam satu waktu berbeda-beda, tetapi tidak bisa dilakukan sendiri. Saya yakin, kan? Saya yakin. Gini, kita bikin nasi goreng, atau nasi kunyit. Yang satu sedang mengolah ayam, yang satu dia sudah membuat bumbu, yang satu membuat yang lainnya kan gitu. Tapi dalam satu waktu bisa dikerjakan semua, tapi tidak dilakukan oleh sendiri, oleh banyak. Berarti itu mah kita bukan fi'lun, tetapi af'alun. Banyak pekerjaan-pekerjaan, tapi tidak bisa oleh satu pekerjaan. Nanti nggak maksudnya? Tapi kalau misalnya dibuat dengan rangkaian mesin, ya sama kan, mesin ini bekerja, gitu kan? Artinya, kan walaupun kita bukan tidak berbuat, mesin itu kan makhluk Allah. Mesin kan makhluk Allah, mempunyai tenaga, mempunyai kemampuan dia bekerja seperti itu kan. Bahkan mesin, apalagi mesin hanya tugasnya motong terus, kan? Nggak bisa menggoreng. Kalau mesin kan gitu kok, bisa. Walaupun satu waktu dia tidak oleh satu mesin, bermacam-macam mesin. Artinya seperti ini kan proses. Dirolu mesin mesin ketika dipakai obatnya kan sudah satu dia bisa baru dalam satu waktu bisa dikerjakan, tetapi tidak oleh satu fi'lun, pekerjaan. Itu macam-macam kerjaan. Jadi kita mah tidak wadahnya kita lebih dari satu kemampuan. Berarti pada dasarnya manusia itu hakikatnya ya terbatas ya Ustaz. Nah, iya terbatas. Makanya hakikat manusia itu artinya kita seperti nggak punya apa-apa, nggak bisa apa. Seperti orang mati aja nggak bisa apa-apa. Digerakin ini yang hidup. Makanya Allah itu maha hidup itu menggerakkan kita semua, karena itu haknya tidak maha hidup. Toh kita napas digerakkan oleh Allah, itu dengan Allah gitu. Kan maksudnya. Jadi fi'lun Allah itu satu pekerjaan tapi bisa mengerjakan dalam semua makhluk itu dalam satu detik aja. Oleh satu pekerjaan bisa mengerjakan semuanya pekerjaan. Seperti ada yang membuat mobil, ada yang bernapas, ada yang lari, ada yang sedang makan, ada yang sedang sakit, ada yang yang sedang mengobati yang sakit. Ini kan aktivis masing-masing kan? Beberapa triliun yang dikerjakan oleh manusia. Tapi oleh fi'lunnya Allah. Gitu.
Fi'lun Ya. itu istilah katanya apa Ustaz? Hah? Fi'lun itu istilah kata Pegawaian, pekerjaan, kerja. kata kerja lah. Cuman kalau itu kan bukan fi'il yang dikerjakan oleh pekerjaan. Hanya di sini bahasanya anau lah ya saya. Makanya sini wa mana wadahnya itu apa anahu sebenarnya Allah la yasa ayat yang pikir Allah non prinsipkan minal apa itu bilang-bilang pada artinya gini. Tidak ada satupun yang keluar dari pekerjaan Allah. Semuanya itu ada di makhluk itu adalah tetap bekas kerjanya Allah. Artinya tapak damal Allah. Kalian jangan sampai begini kalau udah ngaji. Tahunya kalian sudah pada pikir apa? Oh, saya makan itu saya kenyang kena makan. Jangan dilari ke hakikat. Karena makan itu tidak napakan, tidak mempengaruhi, artinya tidak ya. Bahasa tenapakan. Itu napakan karena sebel. Tidak terlihat. Bukan tidak terlihat. Cuma gini, itu ngaruh. Artinya secara tauhid, makan itu tidak mempengaruhi karena kenyang. Gitu. Karena kenyangnya itu dari Allah. Oh. Ada orang makan tapi tidak kenyang. Kan gitu. Iya. Maksudnya gitu, maksudnya. Jadi jangan sampai ke sana. Secara syariat hukum adat kenyang karena saya makan. Iya. Tetapi hakikat itu kenyang itu bukan karena makan. Allah aja yang mengenyangkan gitu maksudnya. Karena ini adalah Allah yang interaksi. Allah yang menentukan gitu, yang mengerjakan gitu. Jadi jelas semuanya itu tidak keluar dari partisipasi Allah. Begitu. Nah, ini kedepannya ya. Oke, bisa dipahami nih wadahnya fil apa? Cuman yang tadi masalah makan itu, dia sih pernah mengalami juga kita makan banyak, tapi selang beberapa jam kita lapar lagi. Terus kita makan sedikit, contohnya kayak bulan puasa kita makan sedikit aja, itu kenyangnya sampai lama. Iya. Itu adalah untuk pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya itu yang mengenyangkan bukanlah makan tetapi Allah. Adapun makan itu adalah termasuk hukum ada yang begini kan, apabila tangan kita kena pisau, biasanya kan luka sobek kan. Ada yang pakai pisau tajam juga nggak sobek, itu adalah itu real ada keluar dari kebiasaan. Kita mau hukum ada sunatullah. Nah, adapun hakikat itu Allah. Kalau memang itu setiap kulit kena pisau itu sobek, pasti tidak ada orang yang tidak sobek. Tiba-tiba ada orang yang kena pisau sampai di gini-gini tidak sobek, berarti ternyata pisau itu tidak bukan hakikatnya itu bukan mutlak yang menyebabkan kulit. Intinya Allah hakikatnya. Intinya ada kulit yang tidak sobek kena pisau. Tetapi biasanya, gitu kan? Biasanya. Misalnya gini, kamu haus pengen minum, hilangnya haus karena minum. Tapi ada yang tidak minum bisa hilang haus. Ada juga yang minum terus tidak haus. Seperti gini kalau minum atau ada, kamu mendengar pakai apa? Telinga. Ada loh yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada kan? Kamu dengar pakai apa? Telinga. Ada yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Bagaimana? Ada yang punya telinga tidak bisa mendengar. Ada. Tapi yang mendengar itu bukan telinga tapi pendengaran telinga yang diberikan oleh Allah pada tempatnya. Gitu. Ada ya. Kamu bisa jalan itu kenapa? Pakai kaki. Gitu kan? Ada yang punya kaki tidak bisa jalan. Terlalu kakinya ada tapi tidak mampu jalan. Ternyata yang menjalankan itu bukan kaki. Allah memberikan tenaga kepada kaki syariat. Secara adatnya kan gimana? Secara kebiasaan kan jalan itu pakai kaki. Kan umumnya gitu kan, jalan itu pakai kaki. Tapi ketika dicabut oleh Allah tenaganya, dia punya kaki tapi tidak bisa jalan. Banyak nggak yang kayak gitu? Punya kaki tapi tidak bisa jalan. Banyak tuh. Ya iya. Nah,
Jadi jelas itulah bukan yang menjaga itu bukan kaki tetapi Allah. Paham? Kayak wadiduha jeung ari lawanan sifat wadaniyat. Nah gitu. Wadaniyat ata'abudu eta bimbingan. Jadi yang sifat berlawanan dengan kalau yang wadaniyat itu adalah sifat yang wajib di Allah. Nah kalau ta'abud itu sifat yang mustahil di Allah. Ini harus yakin. Baik kita harus mencakup 3 hukum. Baik hukum adat, hukum akli, hukum syar'i. Ya kan? Jadi kaharti ku akal hukum akal itu hukum hari. Kaharti ku akal di mana-mana Allah dan Allah kasih sifat badannya. Jadi kaharti ku akal Allah teu kasih sifat badannya. Terus wajib syar'ina diganjar semukallaf di mana-mana ngayakinkeun yang semukallaf yakinkeun Allah kasih sifat badannya. Yang disiksa semukallaf di mana teu yakin Allah kasih sifat badannya. Gitu. Terus misalnya sama. Kaharti ku akal tidak dimengerti oleh akal apabila Allah mempunyai sifat ta'adud. Bilangan artinya bilangan bahasa ini. Nya lebih dari satu berjumlah lah, tidak tunggal, lebih dari satu. Jeung teu kaharti ku akal, jeung kaharti ku akal di mana Allah teu kasifatan sifat ta'adud. Disiksa si mukallaf apabila tidak meyakini apabila meyakini Allah mempunyai sifat ta'adud dan mendapat pahala apabila si mukallaf itu tidak meyakini Allah mempunyai sifat ta'adud. Jangan ragu gitu maksudnya. Jangan sampai berpikir Allah mempunyai satu lebih dari satu makanya mengutus malaikat. Bukan. Jangan seolah malaikat itu pembantu Allah. Tidak. Wadalilu ala dalika wadalilu jeung ari dalilna ala dalika kana itu sifat wadannya anna usanya Gusti Allah kana bukti Allah muta'ari dan eta anu bilangan lam yujad muali panggihan namun saya nuju perkara min hadil makhlukati tina ieu pirang-pirang makhluk. Nah gini katanya apabila Allah itu tidak ta'adud apabila Allah ta'adud bila Allah berbilang-bilang maka tidak akan diketemukan ini makhluk. Bagaimana akan diketemukan? Sedangkan Allah juga ribu gitu mau aya makhluk artinya mau lebih dari apa cek pagawe hiji teh ngomong urang diciptakeun ieu cek hiji teh payah pagawe teh urang diciptakeun angin urang diciptakeun panas urang arek diciptakeun panas cek hiji teh pagawe hiji teh urang diciptakeun hujan akhirnya berantem antara panas dan jam satu dua pekerjaan itu pegawai dia kurang kita kepanasan lagi kita hujan malah jadi gitu kan kacau. Berarti film nonton di Yaman supaya anda dewa siwa atau dewa siwa nah kan parput kan antara dua dewa itu parput karena mempunyai masing-masing kekuasaan mempunyai kerjaan ya. Saya kerjaannya ini kan gitu Tuhan tapi masing-masing punya pekerjaan kan dewa iyo itu kerjaannya apa menurunkan hujan dewa iyo pekerjaannya apa menurunkan panas pas pada waktu itu dia itu lagi berantem nah maka tidak akan terjadi adanya manusia cuma kacau namanya gitu itu maksudnya. Beda dengan makhluk itu makhluk pasti seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Kalah sampai situ aja, sampai sifat wadaniyat aja. Cuman untuk hadisnya apa? Hadis. Kan kalau kami berita hadis. Oh iya. Dalil aklinya itu seperti itu. Kalau dalil aklinya itu dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, berarti itu oleh Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu yang Maha Esa. Ya kan? Baik esanya itu zatnya, sifatnya dan af'alnya.
Belum yang ayat kedua itu Allah Somad cuma menekankan nanti Allah Somad, Allah yang tepat meminta, artinya sudah sesuatu yang dimintai kepada Allah itu Somad itu maksudnya tempat berserah diri. Dan itu lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak, kalau tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu Allah mustahil mempunyai anak dan tidak diperanakan. Allah melahirkan, oh yang namanya melahirkan pasti dilahirkan kan? Enggak. Nabi Adam enggak dilahirkan. Gitu. Berarti itu anak Allah dong. Ya. Bukan Nabi Isa anak Allah kan? Oke? Bisa dipahami? Betul. Kayak Allah wala biswa.